Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya kita semua di sini masih diberikan nikmat yang luar biasa berupa nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan yang paling utama adalah nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga juga tercurah kepada para keluarga, sahabat, dan kita umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Arfan Rahman. Di SR12 saya dipercaya sebagai warehouse, sales, dan marketing communication PT SR12 Herbal Perkasa. Saya join di SR12 itu bulan 4 tahun 2019. Posisi awal saya itu sebagai area koordinator. Alhamdulillah Pak Tony memberikan saya amanah sebagai manajer SR12 itu tepat di bulan November 2019, atau hanya 5 bulan setelah saya join di perusahaan ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi, sedikit berbagi. Bukan niatnya menggurui, tapi niatnya lebih kepada bagaimana sih sama-sama bangkit, sama-sama kita belajar, sama-sama kita saling bersinergi, sama-sama kita saling bergandengan tangan untuk meraih kesuksesan. Jadi kesuksesan itu tidak hanya berupa harta semata, tapi kesuksesan membantu orang lain menjadi lebih baik. Baik itu mungkin dari segi pendapatan keluarga, baik dari segi ilmu mungkin, atau mungkin lebih baik dari segi kerjasamanya, seperti itu. Jadi untuk podcast kali ini saya minta waktunya mungkin 3-5 menit saja. Saya akan membawakan materi yang berjudul Start with Why, atau kalau lebih gampangnya, kalau kita bahasa Indonesia kan, mulai dengan kenapa. Nah, materi ini saya adopsi dari buku karangan Simon Sinek, orang luar negeri ya, bukan orang Padang. Jadi di buku ini itu isinya sangat bagus, sangat luar biasa. Dan terus terang buku inilah yang menginspirasi saya sampai dengan hari ini, dan saya bisa berada atau berbicara di depan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Jadi Start with Why itu kalau dibahasakan di agama kita itu mungkin innamal a'malu binniyat, atau mungkin tergantung niatnya. Jadi kalau misalnya kita memulai sesuatu pekerjaan apa saja, itu kita selalu memulai dengan niat yang baik atau alasan kenapa sih kita melakukan itu. Sebagai contoh, kalau kita memulai bisnis SR12, kita kan selalu punya alasan nih. Semua punya alasan. Entah itu alasannya berupa materi mungkin, atau mungkin untuk membantu perekonomian keluarga, atau mungkin sebagai wacana atau wadah belajar berbisnis. Itu beda-beda alasannya. Apapun alasannya, kalau itu niatnya baik, tanamkan baik-baik dalam pikiran kita bahwa saya insya Allah akan menggapai kesuksesan di tempat ini. Kenapa demikian? Harus seperti itu. Karena kalau misalnya kita terkendala suatu saat nanti, kita akan ingat nih bahwa ternyata kita pernah berjanji atau mengucapkan 1-2 kata akan menggapai kesuksesan.
Sehingga pada saat kita mengalami kendala, biasanya kalau kita mengalami kendala kan pasti down, pasti aduh berat banget, ya Allah kok cobaan ini berat banget gitu kan. Padahal kan sebenarnya kita semua sama-sama paham di sini. Ibu-ibu mungkin lebih paham bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan manusia. Oleh karena itu kita tidak boleh pernah berburuk sangka kepada Sang Pencipta bahwa kita diberikan cobaan lebih berat daripada kemampuan kita. Tidak bisa seperti itu. Kalau misalnya ada yang berpikiran seperti itu, saran saya segeralah istighfar, memohon ampun, karena sesungguhnya nikmat Allah sangatlah banyak, sangatlah luas. Bahkan mungkin seluas, bahkan mungkin lebih luas, bahkan mungkin 3 kali lebih luas, atau mungkin 10 kali lebih luas daripada alam ini gitu loh. Nah, kembali lagi ke Start With Why tadi. Jadi kan kalau misalnya kita punya niat yang baik, niat sungguh-sungguh untuk sukses, apapun kendala yang kita hadapi di perjalanan, kita akan bilang, Hai kendala, kamu tidak akan menghalangi saya melakukan hal ini. Kenapa? Karena saya telah bersungguh-sungguh akan memberikan yang terbaik. Sehingga apapun yang kita lakukan, jika kita menghadapi kendala, kita akan bilang, kendala itu bukanlah penghalang, tapi kendala adalah salah satu wasilah saya untuk mencapai kesuksesan. Saya percaya dan yakin bahwa masalah kita beda-beda. Ada yang mungkin masalah dengan keluarga, ada yang masalah dengan pribadinya itu sendiri, ada yang masalah dengan timnya. Tidak masalah sebenarnya. Masalah itu sebenarnya kalau dipilah-pilah, itu ketemunya tuh akan muaranya ke satu hal sebenarnya, yaitu diri kita sendiri. Kenapa saya bilang diri kita sendiri? Karena kunci untuk menyelesaikan masalah tersebut ada di diri kita. Bagaimana kita kembali lagi kepada pikiran atau niat awal kita, bahwa saya ingin sukses, bahwa saya ingin berhasil, bahwa saya ingin membuktikan pada orang lain bahwa saya bisa berdiri sendiri, saya bisa tidak perlu tergantung lagi kepada orang lain. Nah, dengan adanya pemikiran seperti itu, insya Allah semua kendala itu, seperti saya bilang tadi, itu akan menjadi sahabat kita, atau bahkan menjadi semacam penguat bagi kita untuk melangkah lebih baik lagi. Kalau saya melihat di grup ini, gairah itu masih besar, gairah sukses itu sangat besar. Tinggal bagaimana kita meramu kembali atau membangkitkan kembali apa sih yang mau kita lakukan, apa sih yang mau kita kerjakan, apa sih yang akan kita capai, apa yang akan kita berikan kepada orang-orang atau keluarga kita. Kalau misalnya kita kembali kepada pikiran bahwa kita gak mampu, kita lemah, itu bukannya akan membuat alam bawah sadar kita menjadi lemah. Alih-alih kita akan menjadi kuat, tapi itu akan membuat kita jadi lemah. Oleh karena itu, pikiran positif, berpikir positif, tindakan positif, insya Allah akan memberikan hasil yang positif tentunya. Saya pikir di bisnis SR12 Herbal Skincare adalah bisnis yang memang diciptakan untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan. Atau kalau misalnya kita mau lebih istilahnya kita mau lebih konseptual, kita mau menebar manfaat ke seluruh orang atau ke semua orang. Nah, konsep itu adalah konsep di mana kalau kita membantu orang lain, insya Allah akan membantu kita melalui tangan orang lain pula. Dan ini yang harus kita yakini benar-benar bahwa yang kita lakukan ini adalah suatu kebaikan. Tidak pernah ada suatu kebaikan akan dibalas dengan keburukan. Mungkin bisa saja ada keburukan, tapi keburukan itu sebenarnya bukan untuk membalas kebaikan yang kita lakukan, tapi adalah untuk keburukan yang terjadi pada kita pada saat kita melakukan kebaikan. Itu bisa saja adalah balasan atas keburukan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, semoga kita selalu terhindar dari hal-hal yang buruk yang membuat kita bisa lebih baik lagi tentunya.
Start with why atau mulai dengan mengapa. Kalau kita perhatikan, kita sebenarnya jadi leader itu karena di sini semua ada leader. Kita semua sini adalah leader bagi diri sendiri yang paling utama. Sebaiknya seorang pemimpin itu atau seorang leader itu menginspirasi, memberikan inspirasi bahwa saya adalah orang yang baik, yang bisa menjadi contoh. Kepemimpinan sejati lekat dengan kemampuan untuk menginspirasi orang lain dengan sebuah tujuan yang jelas, tanpa embel-embel keuntungan ataupun insentif. Kalau ini kita lakukan, ini kita tanamkan di dalam jiwa, ini kita tanamkan di bawah alam bawah sadar kita akan mampu menjadi pemimpin yang baik dan bisa menginspirasi para tim kita atau mungkin pengikut kita, bahasa agak kasarnya. Hari ini tentunya kita sangat familiar dengan yang namanya penjualan, promosi, beriklan, pemasaran, dan segala bentuk-bentuk program penjualan yang kita lakukan. Apakah itu salah? Jawabannya tidak ada yang salah. Tidak ada yang tidak tepat. Yang masalah adalah kalau kita tidak pernah benar-benar mau memulai, kapan sih kita memulai? Dan pada saat kita mulai adalah kapan sih kita akan mulai lagi? Kita mungkin pernah dengar kata-kata mulai aja dulu gitu loh. Masalah di depan akan kita hadapi. Kalau saya tidak seperti itu. Kalau saya mulai dan mulai aja dulu gitu. Artinya saya punya 3 kali alasan kuat untuk memulai suatu pekerjaan yang saya lakukan saat ini. Berikutnya, setiap manusia adalah pemimpin. Manusia akan tertarik pada manusia lain yang memiliki keyakinan dan nilai yang serupa. Nah, leader di sini itu harus yakin nih bahwa langkah yang dilakukan kali ini adalah langkah terbaik untuk mencapai kesuksesan. Kalau tidak memiliki keyakinan seperti itu, maka bagaimana mungkin kita akan mentransformasi keyakinan kita kepada tim kita sementara leadernya pun tidak yakin. Bisnis yang kita jalankan bersama ini adalah bisnis yang memang diciptakan untuk, kalau bisa dibilang untuk ibu-ibu. 80% itu untuk ibu-ibu sebenarnya. Artinya kalau misalnya ibu-ibu di sini, ini kan bisnis yang mudah gitu loh. Bukan menawarkannya juga pasti ke ibu-ibu juga. Nah, pasti kan kalau di dalam perjalanannya ini pasti akan ketemu nih ibu-ibu yang mudah ditawarin atau ibu-ibu yang sulit. Ya memang seperti itulah keadaannya, bahwa tidak semua apa yang kita inginkan itu akan mudah kita capai dengan gampang. Karena kalau misalnya dengan gampang, itu namanya bukan perjuangan, tapi pendaftaran gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Hal penting lainnya adalah tantangan. Nah, tantangan yang muncul entah saat ini, entah akan datang, itu kita jadikan semacam penguat. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadikan hal tersebut, jadikan tantangan itu sebagai penguat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan karena kita mendapatkan tantangan, tiba-tiba kita jadi down, kita jadi tidak bersemangat, kita jadi berpikir, udahlah saya lemah, saya nggak akan bisa berhasil, saya bukan di sini rezekinya, saya bukan di sini tempatnya, atau saya mau cari yang lain aja, atau mungkin udahlah memang berarti saya nggak mampu. Semua hal buruk itu langsung dikatakan. Padahal kan sebenarnya enggak. Allah memberikan kita 2 tangan, 2 kaki, 1 hidung, 2 telinga. Itu sama, fungsinya sama semua. Lalu kenapa bisa ada yang sukses, ada yang enggak sukses? Sebenarnya tujuan kita bukan sukses.
Kalau menurut saya tujuan kita bukan sukses. Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa membantu lebih banyak orang mencapai kesuksesan. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik langit dan bumi ini, yang akan memberikan kesuksesan kita melalui wasilah orang lain. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau terbuka, kita kan pasti ingin sukses, ingin berhasil. Tapi kita tidak perlu egois, kita tidak bisa egois hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Karena sebenarnya dengan cara membantu orang lain mencapai kesuksesan, itu jauh lebih baik, bermanfaat, ketimbang kita hanya fokus kepada diri sendiri. Saya tahu bahwa terkadang kalau kita berbicara itu lebih mudah ketimbang kita menjalankannya. Tapi tidakkah kita berpikir bahwa ketimbang kita mengeluh, daripada kita mengeluh, kenapa kita tidak berbuat sesuatu yang bisa membuat kita jadi bangkit kembali? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang ada di grup ini itu memiliki keyakinan yang kuat untuk mencapai kesuksesan. Kembalilah kepada alasan Anda awal berbisnis. Kembalilah kepada niat Anda awal berbisnis seperti apa. Kalau menemui kendala, hambatan, constraint, kembalikan kepada start with why. Demikian materi podcast saya kali ini. Insya Allah lain kali saya akan isi kembali dengan materi lain tentunya. Saya yakin mungkin akan ada pertanyaan atau mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi. Untuk itu mungkin silakan aja di list pertanyaannya. Insya Allah saya akan jawab jika saya waktunya agak senggang, karena sebenarnya saya lagi mengambil waktu istirahat saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada salah. Sesungguhnya jika ada yang benar, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang salah, sesungguhnya itu adalah hilaf saya selaku manusia biasa. Kusikum binafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.